mulai kembali belajar beradaptasi. Intinya udah deh, mulai aja beradaptasi teman-teman. Walaupun kumat lagi tetap aja. Yang penting toh kumat juga nggak mati-mati. Ternyata kemarin kumat, hari ini kumat sama aja nggak mati-mati gitu loh. Walaupun takutnya sama gitu. Hai teman-teman sahabat Ustamao, ketemu lagi dengan saya di podcast ngobrolin perkara anxiety ya. Masih bersama Bang Joko di sebelah saya. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai kenapa sih gitu kan, apa sih kira-kira yang jadi penyebabnya ya. Kalau gangguan anxiety, gut anxiety, psikosomatis itu bisa bertahun-tahun gitu kan, lama untuk sembuhnya gitu, untuk bisa move on-nya ya nggak. Jadi kan Bang Joko sendiri kan bertahun-tahun ya Bang ya, nggak sebulan 2 bulan. Iya, betul. Ya kan bisa move on, bisa sembuh dari gangguan anxiety disorder ya, betul ya? Iya, betul. Kurang lebih 3 tahunan ya. Oke, bisa diceritain gak sih? Lumayan lama ya kalau bisa dibilang. Dari tahun 2012. Mana nih teman-teman angkatan 2012 bisa ngacung. Ya, 2012 itu adalah saat dimana saya mengalami anxiety, dimana saat itu saya merasakan dunia itu seakan-akan runtuh, langit di atas itu runtuh banget, ngeri banget. Kalau diinget-inget sih gimana ya, saya sebenarnya nggak mau nginget-nginget, maunya yang inget-inget yang indah-indah gitu. Cuman ini karena acara sharing juga, jadi buat teman-teman yang baru merasakan juga bisa saya ceritakan gimana dulu itu ngerasain yang sangat luar biasa. Yang tadinya biasa aktivitas jungkir balik, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Boro-boro banyak aktivitas, buat ngobrol, buat ngomong aja sesek, buat ketawa sesek, buat bergerak dari duduk ke berdiri aja ada perbedaan, itu jantung langsung aneh. Jadi saya bener-bener dulu itu ngerasain kayak ibarat emak-emak tuh baru ngelahirin. Kayak pernah ngerasain. Jadi ya gitu ibaratnya gitu kan, kayak habis lahiran tuh ya udah, maksudnya bed rest gitu maksudnya. Saya jalan itu sambil bukan merangkak ini, jadi megang tembok, merambat gitu loh. Pelan-pelan itu ibarat kayak anak balita lagi. Maksudnya pelan-pelan karena saya tuh takut banget ya gerak banyak gitu loh. Karena berkaitan lebih, saya dominannya itu keluhannya tuh di jantung, di dada jadi ya, gemetar, debar-debar, macem-macem deh, sesak yang jelas mah. Terus apalagi berkali-kali kena serangan panik itu yang jadinya. Bukan berkali-kali lagi. Iya, hampir tiap hari, hampir ke UGD setiap hari tuh suka ini, hampir aja selalu setiap hari ke datengin UGD sampai pada bosen, sampai suruh balik lagi pernah, atau sampai nggak jadi ke UGD, cuman di depan pintunya juga udah cukup membuat tenang gitu loh. Ini kalau diinget-inget tuh sebenarnya sih banyak banget, cuman ya mungkin udah lama ya, jadi ada sebagian yang lupa. Wah, iya. Terus sensasinya juga karena saking banyaknya juga alhamdulillah udah terlupakan, walaupun masih inget hal-hal yang memang berat seperti yaitu yang serangan panik itu, yang seperti perasaan yang mau mati saat itu juga karena sesak napas, detakan jantung kencang, terus gemetar, semuanya ngeri banget dah. Susah kalau ngebayangin ini nih, apa namanya, serangan panik yang hebat begitu tuh. Terus di samping serangan panik juga ngalaminnya gitu, sisanya lebih banyak ke anxiety yang berlebih gitu loh. Cemasnya yang sangat berlebih itu yang membuat saya tuh bingung mau ngapa-ngapain. Dan itu waktunya lumayan lama, dari 2012 sampai ya mungkin 2015 udah mendingan sebenarnya, saya udah bisa aktivitas. Cuman kan kalau dihitung kan awal 2012, hitunglah 2012, 2013, 2014, berarti sampai 2014 lah. Maksudnya yang paling ininya, yang paling ekstrimnya gitu. Jadi nggak instan sih. Instan betul. Ya mungkin ya gitulah, kurang lebih emang bertahun-tahun. Ya sebetulnya sama ya.
Emang betul nggak ada yang instan. Mungkin sebagian teman-teman, bukan sebagian, bisa dibilang kali semuanya yang mengalami gangguan anxiety disorder itu mengalami memang bertahun-tahun, nggak sebulan 2 bulan ya teman-teman. Termasuk saya sendiri, saya juga kurang lebih itu 2 tahunan lah, 2 tahun lebih ya, 2 tahunan lebih, kurang lebih segitulah. Saya 2011 katanya, 2011 ngalaminnya. 2011 awal mulanya, puncaknya di 2011 itu gitu. Nah di 2013 alhamdulillah, kan 2013 akhir alhamdulillah sudah move on, maksudnya sudah beraktivitas, sudah move on seperti itu. Sudah sembuh, kesininya semakin stabil, semakin sembuhnya semakin stabil alhamdulillah, karena memang lagi proses untuk sembuh itu, ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya teman-teman ya. Jadi nggak instan, orang mie instan aja, tetap aja harus direbus atau digoreng gitu kan waktu itu ya. Iya. Nah terus kira-kira nih setelah merasakan sembuh kan, sembuh sesungguhnya, lalu dipelajari kembali gitu kan, apa sih kira-kira gitu kan yang menjadi pemicu kenapa itu sampai lama gitu kan, bertahun-tahun seperti itu gitu kan. Coba bisa kilas balik ke mempelajari ke dulu saat dari awal sakit parahnya gitu kan, kemudian tahapan-tahapan prosesnya sampai kesembuhnya kan bisa diambil intisarinya, bisa diambil kesimpulan pemicunya, insya Allah bisa gitu kan, ditarik gitu lah, apa sih kira-kira gitu kan yang menyebabkan bertahun-tahun itu gitu kan. Apalagi sekarang juga kan kita memiliki teman-teman juga ya gitu yang itu, jadi kita belajar juga dari pengalaman mereka gitu kan. Siap. Dikaji kira-kira yang jadi pemicunya apa ini gitu kan sampai bertahun-tahun. Nah, mungkin ya ini hanya beberapa aja yang mungkin yang bisa saya simpulkan dari penyebab-penyebab kenapa sih penderita GERD ataupun anxiety itu kok bisa lama, bisa bertahun-tahun gitu loh. Ya, apa yang saya simpulkan mungkin pertama adalah dulu itu kan masih asing istilah GERD ataupun anxiety. Jadi dulu itu karena minimnya informasi. Betul. Ini termasuk membuat lama karena bingung ini penyakit apa gitu loh. Betul. Saya dicek berkali-kali ke dokter, ke jantung, ke apa lagi ya, terus macem-macem lah dulu tuh ya. Pokoknya seluruh ya, maksudnya kan sesak nafas. Katanya nggak apa-apa, jantung nggak apa-apa, paru-paru aman gitu. Jadi saya tuh bingung. Akhirnya kan kemana-mana gitu loh pikirannya, bisa entah jadinya ke mistis lah, ke apalagi macem-macem lah biasa. Dan itu salah satu penyebab kenapa penderita GERD ataupun anxiety itu jadi lama pengobatannya, maksudnya dalam proses penyembuhannya, karena tidak diawali pengetahuan yang memang pengetahuan mengenai penyakit yang kita alami. Jadi kan pengobatannya itu belum tepat. Jadi kita nggak tahu pengobatan apa yang sesuai untuk GERD ataupun anxiety. Jadi kita hanya nyoba misalkan udah sesekali ke dokter, akhirnya nyari karena masih keluhan ini di jantung, akhirnya nyari herbal yang memang keluhannya di jantung lah, inilah itulah. Gonta-ganti nyobain ini karena bingung. Orang ini bagus, coba gitu. Iya, itu pertama deh. Penyebabnya adalah salah satunya adalah minimnya informasi. Kedua adalah karena GERD anxiety itu bukan hanya gangguan di fisik, itu kan lebih dominan, bahkan lebih dominan itu dari psikis gitu lah. Nah, karena lebih dominan dari psikis, kebanyakan orang penderita GERD ataupun anxiety itu lebih memilih pada zona nyaman gitu loh. Jadi dia merasa lebih nyaman di rumah misalkan. Dia kalau keluar rumah kumat, atau dia ketika melakukan sesuatu kumat, kambuh, atau itulah sensasi-sensasi GERD atau sensasi yang mengerikan itu muncul. Akhirnya dia itu memilih tempat-tempat yang merasa dia itu nyaman gitu loh. Akhirnya selama dia itu merasa nyaman di tempat tertentu, ya selama itu pula penyakitnya tetap ada gitu. Akhirnya nggak akan sembuh-sembuh. Nggak move on. Iya, makanya dulu saya juga kan gitu.
gitu ya, Saya takut ibaratnya. banget keluar rumah. Takut banget keluar rumah, takut di keramaian, takut melakukan banyak aktivitas. Akhirnya saya memilih untuk diam di rumah. Udah ngebangke jadi lap dapur. Udah di rumah di kamar lagi ya. Iya, Terus udah di kamar di pojokan lagi. di pojokan lagi. Udah gitu jomblo lagi. Perih banget. Ya alhamdulillah, semoga yang kemarin-kemarin itu adalah ya penggugur dosa lah. Intinya sih ya itu yang pertama karena minimnya informasi, kedua kita itu selalu memilih di zona nyaman, kurangnya adaptasi. Intinya penting nih. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, ini tips yang sangat insya Allah bermanfaat untuk teman-teman supaya apa? Supaya jangan lama-lama sakitnya gitu loh. Betul. Jadi pertama kan informasi udah banyak nih. Ternyata kita itu hanya penyakit GERD ataupun anxiety gitu. Kemudian kita ini hanya berada di zona nyaman. Akhirnya apa? Ya kita harus keluar dari zona nyaman ini. Kalau pengen berubah. Iya, Pasti dulu saya pengen berubah, begitu. pengen sembuh. Makanya saya lama sampai 3 tahun, bahkan sampai tahun keempat juga masih ada sensasi sedikit-sedikit lah. Kadang sisanya. ya sisa-sisanya gitu loh. Terus Proses iya prosesnya itu. adaptasi kembali ke Iya. sembuh sesuai. Itu baru kembali adaptasi, mulai belajar keluar rumah sedikit-sedikit dari mulai 5 meter, berapa meter, terus sampai akhirnya mencoba untuk keliling komplek dan seterusnya. Dan itu nggak instan teman-teman. Jadi intinya sih gini deh, mulai dari sekarang teman-teman harus tanamkan, sebagaimana saya juga menanamkan pada diri saya sendiri gitu loh. Saya masih banyak punya impian gitu, waktu itu masih usia produktif waktu tahun segitu tuh. Masih Sekarang banyak juga masih produktif. Maksudnya tuh. iya sekarang juga masih banyak punya impian. Ini sakit hati. Kayaknya maksudnya saat di tahun itu tuh Iya, semua kayaknya teman-teman tuh lagi bakatnya tuh iya lagi giat-giatnya, semangatnya gitu. Saya tuh membangun bingung. gitu kan ya, Saya ibaratnya. punya impian banyak gitu. Aduh, Bangun stuck impian. begitu aja. Aduh, sayang banget ini nggak diberdayakan gitu loh. Padahal udah ganteng banget pada saat itu gitu loh. Sayang banget. Masya Allah. Ada cowok yang cantik ya. Mantap. Nah dari situ tuh mulai deh saya menanamkan saya harus sembuh nih. Setelah saya tahu informasinya hanya sekedar dari cuman GERD ataupun dari pikiran gitu loh. Ya akhirnya saya nyoba-nyoba mulai kembali belajar beradaptasi. Intinya udah deh mulai aja beradaptasi teman-teman, walaupun kumat lagi tetap aja, yang penting toh kumat juga nggak mati-mati. Ternyata kemarin kumat, hari ini kumat, sama aja nggak mati-mati gitu loh, walaupun takutnya sama gitu. Takutnya ngeri, cuman yakini gitu loh. Kalau sekarang gitu nggak lagi. memulai untuk adaptasi, saya bingung nanti saya nggak akan bisa gitu loh. Saya nggak akan bisa lagi. Akhirnya saya coba dah. Intinya sih kalau mau ceritain begini panjang dah. Banyak banget dah kalau pengalaman ini mah. Intinya gitu. Yang pertama adalah informasi kita udah dapatkan, dan yang kedua teman-teman harus beradaptasi. Sebagaimana saya juga dulu mulai beradaptasi kembali. Terus apalagi ya? Abis? Iya. Ini kita sambil jualan di sini. Ada yang masih nyala soalnya masih ada. Jualan fried chicken, ayam geprek. Waduh, sekalian promo deh. Buat teman-teman yang sekitaran Bogor bisa datang ke sini, ke tempat sederhana rumah makan si Joko di sini. Kita nyediain ayam geprek, macam-macam lah menu ayam dah. Dan teman-teman kalau mau ke sini nanti sekalian kita diskusi ataupun sharing, atau kalau mau terapi kecil-kecilan, insya Allah kita akan bantu. Datang aja ke Bogor. Ya. Dan tadi sampai mana nih? Sampai ya itu tadi harus beradaptasi kembali. Iya, beradaptasi kembali. Kemudian ya gitulah, atau salah terapi yang ketiga ini. Maksudnya salah melakukan pengobatan bisa jadi. Pengobatan Bisa jadi misalkan melalui teman-teman ada yang masih percaya dengan hal-hal yang tahayul atau yang itu bisa jadi penyebab gitu loh lamanya kambuh, karena menganggapnya ini adalah dari gangguan tertentu, walaupun memang ada gangguan dari jin ataupun sihir gitu loh. Cuman yang penting kita tetap
memastikan gitu lah, karena ini udah umum, penyakit ini memang ada didasari secara ilmiah gitu loh. Walaupun ya kita diutamakan melakukan untuk ruqyah gitu, dan itu adalah salah satu obat untuk memastikan juga. Terus selain itu juga yaitu salahnya pengobatan, bisa jadi ada teman-teman yang mungkin dengan pengobatan tertentu akhirnya semakin parah ataupun semakin memperburuk keadaan, akhirnya makin lama gitu loh. Atau melakukan mengkonsumsi obat-obatan tanpa bimbingan dokter gitu loh, jadinya memperparah. Misalkan ada teman-teman yang berobat di psikiater nih, tidak dengan adanya mengikuti tidak mengikuti psikiaternya. Iya, itu kan bisa menyebabkan akhirnya terjadi parah gitu loh, berhenti stop, mendadak, stop mendadak, atau kita konsumsi sendiri gitu suka-suka gitu loh, tanpa dikontrol oleh psikiaternya, akhirnya itu bisa memperlama gitu loh. Ini bagi teman-teman yang berobat melalui psikiater gitu. Mungkin sebagian itu ya saya simpulkan garis besarnya, kalau dirinci lagi mungkin banyak ya. Tapi teman-teman barangkali ada yang punya simpulan lain bisa tulis di kolom komentar buat menambah informasi untuk kita dan untuk teman-teman yang lain juga yang bisa membaca bersama. Oke, mungkin itu aja ya yang saya bisa sampaikan. Jadi tadi poin yang utamanya apa? Yang pertama itu karena kurangnya minim informasi ya mengenai gangguan atau penyakit GERD anxiety psikosomatis ini. Kemudian yang kedua, karena selalu bertahan merasa nyaman di zona nyamannya, gitu kan, berkutat terus di situ dan tidak keluar dari zona nyaman, tidak berusaha untuk keluar atau beradaptasi kembali, gitu kan, dengan aktivitas kesehariannya. Kemudian tadi yang ketiga, salah ini mungkin salah memilih pengobatan gitu ya, mungkin seperti lebih mengarah ke tahayul atau mungkin bisa dengan pengobatan ke ini ya, perdukunan seperti itu ya, itu bisa menambah semakin lama karena memang tidak tepat, mungkin kurang tepat ya. Keempat tadi karena apa? Mengkonsumsi obat-obatan tanpa jadi mengkonsumsi obat-obatnya tidak sesuai arahan atau petunjuk dari dokternya atau terapisnya atau psikiaternya, seperti itu ya yang keempat. Karena mungkin bisa ditambahin itu udah 4 udah betul sih, sama berdasarkan kalau pengalaman saya juga betul itu ya, maksudnya itu cocok gitu, sesuai ya, seperti itu. Nah lalu gini jadi lupa oke, 4 tadi ya teman-teman. Yang membuat semakin lama. Nah, tapi untuk teman-teman yang saat ini nih di 2022 ya, ini informasi mengenai gangguan GERD anxiety psikosomatis itu sudah banyak teman-teman, ya kan? Nah, sudah banyak sekali. Jadi termasuk kita salah satunya lah ya yang memberikan info-info seputar itu. Jadi sebetulnya harusnya nih teman-teman yang sekarang ini yang terkena gangguan tersebut semestinya harus bisa lebih move on, lebih cepat lah gitu dibanding kita yang udah angkatan dulu seperti itu ya, karena informasi sudah banyak teman-teman gitu kan. Banyak yang berbagi pengalaman, banyak yang berbagi solusi dan tips selain kita gitu kan, ada banyak ya, tinggal diikuti saja seperti itu. Seharusnya insya Allah mudah-mudahan bisa lebih cepat gitu kan. Terus kira-kira tambahan lainnya apa ya yang yang membuat menjadi teman-teman itu lama? Itu mungkin tambahan satu lagi adalah teman-teman berada tetap di tempat yang menjadi penyebab gangguan itu ada gitu loh. Contohnya seperti seseorang yang mungkin tertekan di lingkungan keluarganya atau di lingkungan tempat bertetangga atau kerja, pokoknya di mana aja lah, intinya sih di lingkungan berada di situ itu ada penyebabnya, atau simptomnya kata orang mah. Itu ya selama masih ada di situ atau tidak bisa disingkirkan ya akan selalu ada gitu loh. Kan banyak tuh kasus-kasus orang yang mengalami gangguan ataupun anxiety bisa karena dari teman kantor atau atasan atau mertua atau tetangga gitu loh.
Jadi selama teman-teman nggak bisa memaafkan atau meluaskan hati teman-teman, itu akan selalu sesak gitu loh. Akan selalu stres, akan selalu depresi. Selama itu masih ada gitu loh, itu akan lama gitu loh. Makanya itu ada beda lagi, kita membahasnya bisa lebih lama, lebih panjang, kita dibatasin mungkin maksimal 20 menit ini kita biar nggak terlalu panjang. 20 menit aja kan sudah kelamaan enggak gitu. Tapi teman-teman ini deh, ya itulah intinya. Nanti insya Allah kita di kesempatan lain di sharing yang lain, insya Allah kita akan bagikan tips-tipsnya. Karena untuk satu ini aja lumayan waktunya panjang. Tapi ini hanya secara umum kenapa penderita GERD ataupun anxiety itu bisa lama sembuhnya. Betul. Iya, jadi tambahannya itu yang terakhir itu karena masih menyimpan stresnya, teman-teman. Jadi masih menyimpan stresnya. Pemicu stresnya itu masih ada, tetap ada, tapi teman-teman tidak bisa mengelola stresnya, gitu kan. Jadi ya udah, jadi tetap aja masih stres. Jadi ya dari numpuk lagi belum kalau misalnya ada ditambah misalnya masalah baru atau apa, jadi stresnya nambah lagi. Jadi seperti itu. Jadi penting sekali juga di sini untuk bisa mengelola stres, teman-teman ya. Pokoknya banyak deh, itu kan dari masalah itu. Seperti apalagi misalkan ada kasus-kasus orang yang penyebab kenapa dia GERD ataupun anxiety itu karena kesedihan yang mendalam gitu loh. Entah itu karena kehilangan orang-orang yang dicintai, entah itu orang tua atau piaraan atau pasangan dan lain-lain, itu banyak banget. Jadi selama hatinya itu nggak bisa mampu untuk melepaskan, mengikhlaskan, ridho terhadap takdir gitu loh, itu bisa lama gitu loh. Jadi itu juga yang bisa membuat mungkin yang udah mulai move on lalu jadi ada kumat kembali, tiba-tiba ada siklusnya gitu loh, seperti itu ya, kambuhnya karena kalau nginget lagi ini jadi itu timbul lagi asam lambung, kembali lagi memang betapa inget lagi mantan jadinya kambuh lagi gitu loh. Enggak, saya lagi nggak curhat kok, enggak. Mantan mah kelautin aja ya. Bener nih. Iya le. Mau dikantongin? Enggak, mau tak tolongin kalau ke laut mah. Ya udahlah, gitu aja. Ini juga kopinya udah habis. Happy aja sama sedikit lagi. Tambahin dah sini. Udah tuh Alhamdulillah. Oke teman-teman ya, tadi udah dibahas ya mengenai seputar apa sih kira-kira yang jadi pemicu lama sembuhnya seperti itu ya. Mungkin selain yang kelima tadi mungkin ada yang lainnya, tapi bisa dibahas di kemudian, dan juga insya Allah di kemudian kita membahas lagi juga bisa dengan topik yang lain. Semoga bermanfaat podcast dari kami. Tetap semangat ya kan untuk menjalankan ikhtiarnya, lalu jangan lama-lama. Cepatlah belajarnya gitu kan, maksudnya gini, yang pintar, yang cepat, yang disiplin gitu kan untuk melatih dirinya. Oke, sehingga insya Allah teman-teman juga jadi cepat move on-nya, cepat sembuhnya gitu kan, kayak kita ya. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.